Hello everyone, welcome to the TOEFL preparation class. And this is Mr. Aris. You will also work with Miss Ani. And in today's video, we're going to work on listening comprehension section again. And we are still in part A, the 30 short conversations. One short conversation is followed by one question. Oke, jadi kita akan melanjutkan di video ini skill 7 sampai dengan skill 12 dalam pembahasan listening comprehension bagian A 30 percakapan pendek. Satu percakapan pendek akan diikuti oleh satu pertanyaan. Skill ke-7 kita akan mulai dengan topik negatives. Okay. So, skill 7 is listen for negative expressions. Kita akan lihat contohnya. Oke, ada 4 pilihan jawaban. Kita akan dengarkan dan sambil membaca transkrip yang ada. Oke, kita ulang. Oops. Oke. Oke, kita akan ulang. Example from the paper TOEFL tests. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? TOEFL exercise. Oke, itu tadi contoh untuk skill 7, listen for negative expressions. Kita akan coba pelajari transkrip yang ada. On the recording you hear, how did they get to their grandmother's Maine in only 5 hours? And the woman says they didn't drive slowly on the trip to Maine. Ya, kita lihat. Ingat, kita selalu fokus di pembicara terakhir karena jawaban ada di pembicara terakhir dan pertanyaan secara umum menanyakan maksud pembicara terakhir. Ya, di pembicara terakhir ada kata didn't drive slowly. Didn't drive slowly. Ada kata didn't. Ada negative expression di sini. Oke. Maka kita akan memilih jawaban yang merupakan restatement atau pernyataan kembali dari pembicara terakhir. Kita lihat jawaban yang paling mewakili adalah they drove rather quickly. They drove rather quickly sama dengan they didn't drive slowly. Walaupun ada kata slowly di sini, tapi ingat ada negative expression didn't. Oke, jadi kita akan memilih lawan dari slowly yaitu quickly. Oke. Nah, untuk skill 7, ketika pembicara terakhir menggunakan kalimat negatif, jawabannya biasanya akan ditemukan dalam bentuk kalimat positif. Oke, jadi ketika pembicara terakhir menggunakan kalimat negatif, jawabannya biasanya menggunakan kalimat positif. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kalian, pemahaman kalian, apakah masih bisa mencari jawaban yang benar ketika format kalimatnya dirubah. Jadi dari negatif menjadi positif. Sentences tapi dengan makna yang sama. Jangan sampai terjebak dengan another negative sentence. Jangan sampai terjebak dengan memilih kalimat negatif. Karena maknanya tidak sama. Seperti ini. Couldn't have driven more slowly or don't drive to Maine. Yang benar adalah they drove rather quickly. Oke. Jadi ini contoh untuk skill 7. Listen for negative expressions. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh
dari negative expression yang ada yang biasanya muncul di soal TOEFL listening part A. Yang pertama adalah regular negative. Ya, mungkin kalian sudah familiar, kalau kita ingin membuat kalimat negatif, kita menambahkan kata not. Ya. For example here, contohnya di sini, Tom is not sad about the results. Nah, jawabannya tidak akan tertulis sama not sad, tapi mungkin saja di jawaban akan menggunakan kata happy. Jadi kata not tidak ada lagi. Oke, jadi kalimat negatif akan berubah menjadi kalimat positif dengan menggunakan kata lain. Oke. Negative expression yang berikutnya adalah menggunakan kata nobody, none, nothing, or never. Oke, ketika di contoh kalimat menggunakan nobody arrived on time, Sal never works hard. Oke, nobody on time. Bisa saja nanti di kalimat tidak ada kata nobody, tidak ada kata on time, tapi menggunakan kata late. Oke, jadi kalimatnya tidak akan menggunakan kata nobody, tidak ada negative expression nobody, tapi menggunakan kata late. Dan berikutnya, kata never, never works hard di sini, di jawaban, nanti tidak akan ada kata never. Oke, tapi menggunakan kata lazy, yang maknanya sama dengan never works hard. Oke. Dan yang terakhir adalah negative prefixes, ya, awalan negatif, seperti awalan an, in, and this. Kita lihat contohnya di sini menggunakan kata insane. Ada awalan in di sini. Oke. Nah, kata insane itu sama dengan not sane atau tidak waras, ya. Nah, di jawaban mungkin tidak akan ada kata insane atau not sane, tapi yang ada adalah kata crazy, ya, which is a synonym of insane. Itulah persamaan kata dari insane. Oke, jadi ekspresi negatif akan berubah menjadi ekspresi yang tidak ada negative expression-nya. Oke. Nah, jadi strategi yang harus kita gunakan adalah ketika percakapan dari pembicara terakhir menggunakan negative expression, kita akan pilih yang tidak ada negative expression-nya, tapi mempunyai makna yang sama. Oke. Atau kita pilih positive sentence. Kita pilih positive sentence. Secara umum akan seperti itu. Clear enough, ya? Okay, we are going to do the exercise 7 later in the classroom. Nanti untuk latihan 7 kita akan kerjakan sama-sama di kelas. Oke, kita akan melanjutkan ke skill 8, yaitu listen for double negative expression. Topiknya masih seputar negatif. Kita akan lihat contohnya. Oke, kita dengarkan audionya. Example from the paper TOEFL tests. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Okay, so on the recording you hear, the man says, I can't believe the news that I heard about the concert. And the woman says, well, it isn't impossible for the concert to take place. And the narrator says, what does the woman say about the concert? Okay, in your textbook you read, there is no possibility that the concert will take place. The concert will definitely not take place. The concert might take place or the concert can take place. Oke, sekarang kita lihat contoh dari double negative. Oke, kita lihat pembicara terakhir. Ingat, selalu fokus on the last line. Kita lihat pembicara terakhir. Dengarkan hati-hati pembicara terakhir. Ada kata it isn't impossible. Oke. Ada negative expression not di sini dan juga ada imbuhan im di sini. Oke. Sekali lagi ada kata not di sini dan ada imbuhan im. Oke. Nah, ketika negatif bertemu dengan negatif, maka makna yang terbentuk adalah makna positif.
Sekali lagi, ketika ada ekspresi negatif bertemu dengan ekspresi negatif yang lain, maka makna yang terbentuk adalah makna positif. Nah, jawaban yang kita harus pilih adalah makna yang mengandung makna positif. Oke, kita akan hilangkan yang negatif. Jawaban yang negatif A dan B dan D. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. The concert might take place. Oke, might take place ya adalah makna yang sama dengan it isn't impossible for the concert to take place. It isn't impossible menjadi possible. Kata possible diganti dengan kata might. Model yang dipakai dan berfungsi untuk menunjukkan makna kemungkinan. Kata might, kata may, itu adalah kata yang biasa dipakai untuk menunjukkan makna kemungkinan. Oke, ini adalah contoh dari skill 8 listen for double negative expressions. Sekarang kita lihat tipe-tipe dari double negative expression. Situation yang pertama adalah negative word, kata ekspresi negatif seperti not, no, and none, bertemu dengan negative prefix, awalan negatif seperti in, an, and this. Contoh yang lain, he didn't like the unclean office. Oke, didn't like the unclean office. Di jawaban kita tidak akan menemukan kata didn't atau unclean, tapi kita mungkin akan membaca kata he liked clean office. Oke, lawan dari negatif. Oke, karena kita ingat tadi negatif bertemu dengan negatif, makna yang terbentuk adalah makna positif. Jadi kita pilih makna yang positif, kita hindari jawaban yang mengandung ekspresi negatif. Oke. Situasi yang kedua adalah two negative verbs. Dua kata kerja negatif. Oke, berarti akan ada dua kalimat. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Oke. Ini adalah situasi kedua di mana negatif verb bertemu dengan negatif verb yang lain di kalimat yang lain. Maka ini akan menyiratkan bahwa makna yang terbentuk adalah makna positif. Kita tidak akan melihat kata isn't and aren't going di kalimat jawaban, tapi kita mungkin akan menemukan kalimat they would go if it were snowing. They would go if it were snowing. Kalimatnya tadi adalah it isn't snowing. Oke, saljunya sedang tidak turun, so they aren't going to the mountain. Maka mereka tidak akan pergi ke gunung. Nah, makna yang kita bisa pilih adalah mereka akan pergi, they would go, ketika salju turun. Oke. Yang terakhir adalah penggunaan kata neither or not either. Oke. Contoh di sini adalah menggunakan kata didn't like, Sue didn't like the movie, and neither did Mark. Neither did Mark. Oke, bentuk yang pertama adalah menggunakan neither. Bentuk yang kedua nanti menggunakan kata not either. Oke, jadi contoh yang lain, Sue didn't like the movie and Mark didn't either. Oke. Selalu perhatikan jika kalian mendengar kata neither dan either, jawabannya biasa dimulai dengan kata both. Oke. Ketika kalian melihat kata both, langsung pilih sebagai jawaban. Karena jawaban yang paling tepat biasanya dimulai dengan kata both. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa keduanya tidak menyukai sesuatu. Oke, atau keduanya tidak melakukan sesuatu. Oke, jadi negatif bertemu dengan negatif, makna yang terbentuk adalah makna bahwa keduanya sama-sama tidak melakukan sesuatu. Oke, both did not like the movie. Oke, jadi ketika melihat kata neither dan either, kunci jawaban adalah dimulai dengan kata both. Oke. Nah, ini adalah tipe dari double negatives, skill 8.
Dan later we will do the exercise in the classroom. Kita nanti akan kerjakan latihannya sama-sama di pertemuan kelas. Oke, skill berikutnya adalah skill 9. Listen for almost negative expressions. Kita akan lihat contohnya. Kita akan dengarkan. Example from the paper TOEFL tests. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? TOEFL exercise. Oke. Kita akan bahas contohnya. On the recording you hear, the woman says, were you able to pay the electric bill? The man says, I had barely enough money. What does this man imply? Okay. Ini bukan mean ya, tapi man imply. Okay, in your textbook you read, he had plenty of money for the bill. He did not have enough money for the bill. He paid the bill but has no money left. Or he was unable to pay the bill. Oke, skill yang diujikan di sini adalah kita mendengarkan ekspresi almost negatif, hampir negatif, hampir tidak. Oke, jadi bukan totally negatif, bukan tidak sama sekali, tapi almost negatif. Almost negatif. Oke. Sekarang kita akan memilih jawaban yang hanya mengungkapkan makna almost negatif. Hanya hampir negatif. Oke, kata yang biasanya digunakan adalah kata barely. Oke, kita lihat di sini ada kata barely. I had barely enough money. Saya hampir tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Oke, kita artikan seperti itu. Apakah kamu mampu membayar tagihan listrik? Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Saya hampir saja tidak punya cukup uang. Oke. Jadi, bill-nya tetap terbayar, tapi kemungkinan uangnya sudah tidak ada lagi. Oke. Yang A, he had plenty of money, dia punya banyak uang. Oke, ini bukan almost negatif, ini positif. He did not have enough money. Kalau ini totally negatif. Nah, kita hindari makna yang totally negatif. Oke. Yang C, he paid the bill, dia membayar, tapi uangnya tidak tersisa. Atau yang D, he was unable to pay the bill. Dia tidak bisa membayarnya. Yang kita bisa hilangkan adalah yang maknanya positif. Ya, ini salah. Yang maknanya totally negatif, ini juga salah. Yang D dan D kita juga bisa hilangkan karena maknanya juga totally negatif. Ingat, dia cuma bilang hampir saja tidak cukup. Berarti dia tetap bisa membayar, he paid the bill, tapi tidak ada uang tersisa. Jawaban yang tepat adalah C ya. He paid the bill but has no money left. Ya, ingat, almost negative, bukan totally negative. Itu kata kuncinya. Kita lihat tipe-tipe ekspresi dari almost negative. Oke, yang pertama adalah almost none. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ekspresi yang biasanya dipakai adalah hardly, barely, scarcely, and only. Hardly, barely, scarcely, and only. Oke. Ketika maknanya almost none, berarti kata ini akan diikuti oleh kata benda. Contoh dalam kalimat adalah there is hardly any food in the refrigerator. Hardly any food. Oke. Hampir tidak ada makanan. Oke. Kita jangan pilih jawaban yang menggunakan ekspresi negatif atau totally negatif, tapi kita pilih jawaban yang maknanya positif tapi tidak betul-betul positif. Akan ada makna yang hampir tidak ada. Ingat, kita cari maknanya yang hampir tidak ada. Almost negative. Oke, nanti kita akan lihat di latihan contoh-contoh
bagaimana penggunaan almost negative expression yang ada di sini. Yang berikutnya adalah almost never, hampir tidak pernah. Bukan tidak pernah sama sekali, tapi hampir tidak pernah. Kata yang biasanya digunakan adalah rarely atau seldom. Oke. Kata ini kita bisa juga artikan jarang. Jarang. Oke. Bukan tidak pernah sama sekali, tapi jarang. Berarti hampir saja tidak pernah. Contoh, he rarely drives to work. Di jawaban tidak akan ada kata tertulis rarely. Begitu juga contoh pertama tidak akan ada jawaban tertulis hardly. Oke, he rarely drives to work. Mungkin saja nanti dia hanya drives to work once a week atau once a month. Mungkin nanti dia berkendaranya 1 kali sebulan, tidak setiap hari, not every day. Kita pilih jawaban yang bisa negatif, bisa saja positif, tapi maknanya yang almost never. Jangan pilih jawaban yang totally negatif. Jangan pilih jawaban yang sama sekali tidak pernah, tapi hampir tidak pernah atau jarang. Oke. Ini adalah skill 9, yaitu almost negative. Almost negative. Sebelumnya tadi ada negative expression, ada double negative, dan skill 9 adalah almost negative expression. Ya, nanti kita akan lakukan latihan yang ada di course book di pertemuan kelas kita. Berikutnya adalah skill 10, listen for negatives with comparatives. Masih di dalam topik negatif. Let's see the example. Kita dengarkan audionya. Example from the paper TOEFL tests. What do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? TOEFL exercise 10. Oke, kita akan bahas contohnya. On the recording you hear, what do you think of the new student in math class? The man says, no one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? In the textbook you read, she is not very smart. He is smarter than she is. Other students are smarter than she is. And she is the smartest student in the class. Oke. Skill yang akan kita pelajari adalah listen for negatives with comparatives. Kita mencari ekspresi negatif dan ekspresi comparatives. Oke. Kita temukan di pembicara terakhir ada ekspresi negatif no one, ada ekspresi comparative more intelligent. Ingat, comparatives adalah ekspresi perbandingan. Kita gunakan more atau kata sifat dengan akhiran er, seperti bigger, taller, smaller. Oke. Nah, di contoh ini, comparatives yang dipakai adalah kata more intelligent. Ketika negatives bertemu dengan makna comparatives, maka makna yang terbentuk adalah makna superlatives. Makna superlatives. Superlatives adalah makna yang paling. Makna yang paling. Atau makna yang sangat-sangat paling. Atau makna yang lebih dari sangat. Jawaban yang akan kita pilih adalah bukan yang negatif, bukan komparatif, tapi yang superlatif. Jadi A, B, dan C kita bisa hilangkan. Jawaban yang paling tepat adalah D. She is the smartest student in the class. Smartest adalah kata yang punya makna sama dengan intelligent. Kita menggunakan akhiran est ketika kata sifatnya terbentuk dari satu suku kata. Smart, smartest, big, the biggest, small, the smallest. Ketika katanya panjang, kita akan gunakan kata the most. Oke. Kalau menggunakan kata intelligent, maka ekspresi superlatifnya menjadi the most intelligent. Oke. Makna yang paling atau makna yang lebih dari sangat.
Lebih dari sangat. Bisa saja incredibly smart. Jawabannya nanti incredibly smart. Oke, ini juga bisa kita pilih sebagai jawaban. Karena incredibly smart itu lebih dari sangat pintar. Sangat-sangat pintar. Oke, kita akan lihat penjelasannya. Comparatives with negatives. Ya, ketika menggunakan kata sifat yang lebih dari satu suku kata atau dua suku kata, maka comparative akan menggunakan more. Dan ketika kita melihat ada ekspresi negatif, maka makna yang terbentuk adalah makna superlatives. Yaitu kata-katanya akan menggunakan kata the most atau kata sifat yang berakhiran dengan est atau ada modifier of intensity atau ada tingkat sangat yang lebih tinggi. Contoh di bagian kedua nanti, yang kedua adalah er, ya, menggunakan kata not, couldn't be happier, or couldn't be unhappier. Kalimat pertama, couldn't be happier, bermakna sangat-sangat bahagia. Dia tidak pernah sebahagia ini, kalau kita artikan. Dia tidak pernah sebahagia ini. Atau dia tidak pernah lebih bahagia. Dia tidak pernah lebih bahagia. Berarti dia sangat-sangat bahagia. Nah, kita tidak perlu menggunakan the happiest, bisa saja menggunakan kata extremely. Sama dengan kata incredibly. Extremely happy. Totally happy. Oke, makna yang lebih dari sangat. Oke, intensifier extremely. He couldn't be unhappier. Dia tidak pernah tidak lebih bahagia. He couldn't be unhappier, tidak pernah tidak lebih bahagia. Hati-hati ketika negatif bertemu dengan negatif komparatif. Ketika komparatifnya menggunakan negatif, maka maknanya adalah makna negatif. He is extremely unhappy. Dia sangat-sangat tidak bahagia. Oke, hati-hati ketika negatif bertemu dengan negatif komparatif, maka maknanya negatif. Oke, tetap negatif. He is extremely unhappy. Jadi kita artikan yang pertama adalah dia tidak pernah lebih bahagia atau dia tidak bisa tidak lebih bahagia. Oke, berarti yang kedua adalah dia tidak sangat-sangat tidak bahagia. Alright. So the skill is, what you have to choose is makna superlative. Pilih jawaban yang punya makna sangat, makna paling, ya. Dan bentuknya nanti bisa dengan menggunakan kata most atau akhiran est. Kalau happy akan menjadi the happiest. Oke. Okay. Right? Ada akhiran est ketika kata yang digunakan adalah kata yang punya satu syllable atau dua syllable tapi pendek. Oke, ini adalah skill comparative with negative. Kita lanjutkan, topik yang baru adalah functions. Jadi dalam percakapan bagian A, kalian tidak hanya diuji pemahamannya dengan penggunaan kosakata yang berbeda. Kalian juga tidak hanya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan who, what, dan where, siapa, apa, dan di mana, tapi juga akan diuji dengan kalimat-kalimat yang strukturnya berbeda, seperti tadi, kalimat negatif, atau sebelumnya ada kalimat pasif. Nah, berikutnya kalian juga akan diuji untuk memahami functions, atau kalimat-kalimat yang punya ekspresi fungsi bahasa. Kita lihat, skill 11, fungsi bahasa yang sering sekali diujikan adalah expressions of agreement. Expressions of agreement. Ekspresi fungsi persetujuan. Dengarkan contoh dan kita pelajari. Example from the paper TOEFL tests. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? Oke, kita pelajari contohnya. On the recording you hear, the man says, I think that the hypothesis is indefensible. So do I.
What does the woman mean? Oke, kita lihat di jawaban. Ya, she is unsure about the hypothesis. The hippopotamus is behind the fence. She thinks that the hypothesis can be defended. Or D, she agrees with the man. Oke, dari topik ini kita sudah bisa memilih jawaban yang mana. Ekspresi agreement adalah ekspresi persetujuan, dan kita lihat ekspresi yang digunakan dalam contoh untuk mengungkapkan persetujuan dari kalimat pertama adalah so do I. So do I. Saya juga berpikir begitu. Karena tadi laki-lakinya mengatakan I think. Oke, menurut saya the hypothesis is indefensible. So do I. Berarti wanita ini setuju. Sekarang kita tinggal memilih jawaban yang ada makna atau kata yang menunjukkan persetujuan. Yang mana kita bisa dengan jelas menghilangkan unsure. Unsure ini tidak yakin, berarti dia tidak setuju. Tapi kita melihat di sini ada kata agrees. Ya. Nah, sudah jelas jawabannya adalah delta atau D. Ya. Hati-hati dengan suara yang sama. Defense, indefensible, defended. Ini adalah jawaban yang menjebak, suara-suara yang hampir mirip. Ingat, skill ketiga, avoid similar sounds. Kita hindari kata-kata yang suaranya hampir sama dengan kata-kata di pembicara di percakapan. Oke. So do I adalah ungkapan persetujuan, kita pilih jawaban yang menunjukkan persetujuan. Sekarang kita lihat contoh-contoh penjelasan ekspresi agreement. Oke, contoh berikutnya. Okay, I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does this man mean? Ekspresi yang berikutnya adalah neither do I. Neither do I digunakan biasanya ketika kita ingin mempunyai pendapat yang sama atau pernyataan yang sama. Tapi pernyataan yang sudah diungkapkan sebelumnya dalam kalimat negatif. Kalau sebelumnya kalimatnya positif, yaitu I think, ekspresi yang kita gunakan adalah so do I. Tapi ketika kita ingin menyetujui pernyataan yang kalimatnya negatif, kita gunakan neither. Bukan so, tapi neither. Neither do I. Kita lihat di sini ada negatif. I don't think. Menurut saya, guru sejarah kita tidak menarik. Jadi kita artikan di sini, tidak menarik guru sejarahnya. Sangat tidak menarik. Dan dia setuju. Oh iya, saya juga berpikir begitu. Nah, ekspresi yang bisa kita pakai kalau kita setuju dengan pernyataan negatif, yaitu neither do I. Oke. Nah, jawaban yang kita pilih, ya bukan jawaban yang bermakna tidak setuju, tapi tetap jawaban yang mengungkapkan persetujuan. Nah, jawaban A, kata disagrees, ini sudah jelas-jelas salah. Karena disagrees itu tidak setuju. Jawaban B, jawabannya positif, ya menarik. Padahal tadi kalimatnya adalah I don't think. He doesn't think the woman's idea is good. Nah, ini tidak berkorelasi sama sekali dengan jawaban. Walaupun ada negatif, hati-hati. Suara yang sama, doesn't think, don't think, ya. Ini jawaban yang menjebak. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya. He shares the woman's opinion. He shares the woman's opinion. Dia berbagi pendapat. Nah, berbagi pendapat itu sama dengan setuju. Berbagi pendapat sama dengan setuju. Jadi jawaban-jawaban yang muncul di topik ini atau di skill ini biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. She shares opinion. Oke, sebelumnya kita akan lihat ada ekspresi-ekspresi lain yang biasa digunakan dalam jawaban, yaitu she finds it interesting. Oke. She has the same opinion. Atau she shares opinion. Atau she has the same thought. Jadi selain agree, kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan persetujuan adalah she finds it interesting. Oke, ini kalimat yang biasa ditemukan di jawaban. Dia menemukan bahwa sesuatu itu menarik. Oke, mungkin kalimat pertamanya mengungkapkan ada sesuatu yang menarik. She has the same opinion, punya pendapat yang sama. Ini juga makna persetujuan.
Atau seperti tadi, dia berbagi, she shares opinion, berbagi pendapat. Ini juga menunjukkan persetujuan. Dan yang terakhir adalah she has the same thought. Thought ini adalah kata benda dari think. Dia punya pemikiran yang sama. Same opinion atau same thought itu sama. Pemikiran yang sama, pendapat yang sama. Oke, jadi kalian nanti akan mencari jawaban yang punya ekspresi-ekspresi. Shares, has the same opinion, she finds it interesting, atau agrees. Ya, nanti kita akan lakukan latihannya, skill 11, di course book kita, di pertemuan kelas. Ya, ini penjelasannya. Ekspresi yang digunakan untuk persetujuan yang menggunakan kalimat positif adalah so do I, me too. Nah, mungkin yang kalian sering dengar adalah me too. Okay, I like apples. Me too. Okay, I think the building is beautiful. Me too. Okay. Nah, kalimat yang mungkin agak jarang kita dengar adalah I'll say, isn't it? You can say that again. You can say that again. Oke. Nah, ekspresi ini mungkin agak jarang kita gunakan, ya. Jadi kalian harus ingat-ingat, selain so do I dan me too, agreement with positive statement, makna persetujuan dalam kalimat positif atau dengan kalimat positif bisa juga menggunakan kalimat I'll say atau ekspresi isn't it atau you can say that again. Nah, untuk agreement with negative statements, tidak banyak, hanya ada dua. Bisa menggunakan neither atau either. Nah, ini berbeda dengan neither dan either yang sebelumnya, ya. Okay, neither do I, itu berarti maknanya dia punya pemikiran yang sama, dia setuju dengan sesuatu yang diungkapkan dalam kalimat negatif. I don't either juga sama, maknanya dia setuju dengan sesuatu yang diungkapkan dalam kalimat negatif. I don't like grapes, neither do I. I don't think English is difficult. I don't either. Okay. Jadi ketika kalimatnya negatif dan kalian setuju, gunakan ini. Oke? Okay? Dan pilihan jawabannya biasanya menggunakan kata-kata seperti agree, share opinion, has the same opinion, has the same thought, atau she find it or I find it, blah blah blah. I find it interesting, I find it amazing. Oke? Okay? Jadi ekspresi agreement adalah ekspresi persetujuan. Nanti kita akan kerjakan latihannya di kelas. Oke, skill terakhir dalam video ini adalah skill 12, yaitu fungsi ekspresi bahasa yang lain, yaitu listen to expression of uncertainty and suggestion. Kita lihat contohnya. Untuk yang pertama adalah ekspresi uncertainty. Example from the paper TOEFL tests. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? What does the woman mean? Example from the paper. Okay. On the recording you hear, the man says, do you know anything about the final exam in physics? The woman say, it's going to be rather difficult, isn't it? The narrator said, what does the woman mean? In your textbook you read, okay, A, the exam is not going to be too difficult. B, she's positive that it's going to be hard. Or C, she thinks that it might be hard. Or D, she has no idea about the exam. Okay. Nah, ekspresi yang pertama, ekspresi fungsi uncertainty. Uncertainty itu adalah keraguan-raguan. Oke, keraguan-raguan. Jadi kita cari ekspresi yang mengungkapkan bahwa seseorang itu ragu-ragu atau tidak yakin. Ya, certain itu yakin, uncertain itu tidak yakin. Uncertainty itu adalah keraguan-raguan atau ketidakyakinan. Oke. Kalimat yang digunakan di pembicara terakhir adalah it's going to be rather difficult, isn't it? Nah, ketika kalimat diakhiri oleh question tag atau mini question, pertanyaan singkat seperti ini, berarti seseorang itu tidak begitu yakin dengan pernyataannya.
statementnya adalah it's going to be rather difficult. Bahwa tesnya akan agak susah. Akan agak susah. Oke? Kita tidak pilih jawaban yang punya makna sudah yakin atau sudah tidak ragu-ragu. Kita lihat jawaban A. The exam is not going to be too difficult. Is not going to be too difficult. Penggunaan be going to di sini adalah makna prediksi. Oke, dan makna possibility. Ya. Nah, jawaban A ini punya makna yang certain, yang yakin bahwa akan too difficult, malah terlalu susah. Padahal tadi kalimatnya hanya rather difficult. Oke, jawaban ini kita tidak pilih. She is positive. Kata positif ini sudah jelas menunjukkan keyakinan. She thinks. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kalimat yang mengungkapkan keraguan-raguan. Dia hanya punya pendapat. It might be hard. Mungkin akan susah. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya. Karena jawaban D, she has no idea. Dia yakin ketika orang itu mengucapkan totally negative ya. Totally negative, ya ada ekspresi negatif berarti dia yakin. Oke, jawaban yang kita akan cari adalah jawaban yang menggunakan kata I think, I believe, I'm not sure. Oke. Jadi jawaban yang kita akan pilih adalah jawaban yang punya makna keraguan-raguan, ketidakpastian. Kita hindari jawaban yang totally negatif atau totally positif. Contoh yang kedua adalah ekspresi ajakan, suggestion, ajakan. Oke. Selain ajakan, suggestion juga bisa berarti saran. Kita lihat contohnya. On the recording you hear, the man says, I'll never have time to type my paper tomorrow. The woman says, why not do it now? The narrator says, what does the woman suggest? Pertanyaan yang juga sering muncul adalah pertanyaan, apa yang seseorang itu sarankan? Suggest. Jadi selain what does the man mean? What does the woman imply? Atau where? Atau who? Nah, pertanyaan yang juga sering muncul adalah what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh seseorang? Nah, kalimat ekspresi yang dipakai untuk memberikan saran biasanya dimulai dengan kata why not do? Why not? Why not? Okay. Why not do it now? Why not go to the market? Okay. Selain why not, bisa juga kita menggunakan why don't. Okay. Nah, kita pilih jawaban yang punya makna saran yang sama dengan konteks percakapannya. Okay. Kalau tadi konteks percakapannya adalah dia tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan papernya besok atau tugasnya besok. Maka tadi sarannya adalah do it now. Do it now. Kita pilih jawaban yang punya makna sama dengan do it now. Hindari kata-kata yang sama. Oke, ini sudah jelas-jelas salah. Not working ya, ingat di sini depannya not working. Taking time out, ini istirahat. Never. Oke, ini juga makna sebaliknya ya, hati-hati. Walaupun di sini ada not, kita tidak pilih jawaban yang negatif. Tapi kita pilih sesuai sarannya. Do it now. Do it now. Yaitu today. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Finishing the paper today. Oke. Jadi kita akan melihat ekspresi saran seperti why not. Nah, jangan disalahartikan why not ini bukan artinya jangan, tapi kenapa tidak. Kenapa tidak dilakukan sekarang? Bukan jangan dilakukan sekarang, tapi kenapa tidak dilakukan sekarang? Oke, jadi saran yang digunakan adalah menggunakan ekspresi why not atau why don't. Oke, juga sama. Why don't go to the mall? Why not go to the mall? Oke, berarti kita menyarankan go to the mall. Oke, so be careful dengan ekspresi why not, itu adalah ekspresi saran ya. Kita lihat penjelasan lebih lanjut ya. Ekspresi uncertainty yang pertama tadi ya. Ekspresi uncertainty yang tadi digunakan di contoh adalah question tag atau mini question. Mini question tidak harus isn't it ya. Nanti akan tergantung kata kerja bantu yang dipakai atau tenses yang dipakai.
Ketika menggunakan tenses simple present, maka nanti akan menggunakan do atau does sesuai dengan subjeknya. Kalau menggunakan past simple, menggunakan wasn't. Kalau dia menggunakan to be, dan didn't kalau menggunakan kata kerja. Oke, jadi tidak selalu menggunakan isn't it, bisa saja don't they, doesn't he, ya, wasn't it, weren't they, ya, bisa saja menggunakan kata yang lain. Nah, tetapi semua itu adalah question tag, ya, dan makna yang terbentuk adalah makna yang menunjukkan ketidakyakinan atau keraguan-raguan. Ekspresi yang mungkin jarang kita dengar adalah as far as I know, as far as I can tell. Ini juga menunjukkan keraguan-raguan. Oke. Contoh, mungkin ada seseorang menanyakan, what time does the movie begin? Jam berapa filmnya dimulai? At 7 o'clock. As far as I know, as far as I can tell, it begins at 7 o'clock. Nah, ketika informasi dimulai dengan ekspresi ini, berarti seseorang itu tidak yakin atau masih ragu-ragu. Nah, kita pilih jawaban yang mengandung kata someone is not sure. Seseorang itu tidak yakin. Atau kata yang dimulai dengan I think, I believe, he thinks, he believes. Atau maybe. Atau kata-kata yang menunjukkan hanya kemungkinan. Kita hindari jawaban yang betul-betul tidak atau positif. Oke? Kita hindari jawaban yang totally negatif atau totally positif. Kita pilih jawaban yang punya makna keraguan-raguan, ketidakpastian. Dan yang berikutnya adalah ekspresi saran. Ekspresi saran yang sering digunakan yaitu why not dan let's. Kalau why not tadi kita sudah bahas, let's. Setelah let's, biasanya kita akan menunjukkan atau mengungkapkan saran yang kita punya. Okay. Let's have lunch. Let's have dinner. Tadi kita pilih jawaban yang punya makna yang sama dengan ajakan setelah kata let's. Let's ini adalah singkatan dari let us. Ya. Ayo kita. Let's play soccer. Mari kita bermain bola. Let's play basketball. Oke. So, ada dua ekspresi fungsi yang berbeda sebenarnya dalam satu topik skill 12, yaitu uncertainty dan suggestion, dan dua-duanya ini sering sekali diujikan atau digunakan sebagai ekspresi yang menguji fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Jadi, tidak hanya nanti kalian diuji kemampuan kosakatanya, ya, memahami kalimat dengan struktur berbeda, tapi juga kalian harus juga paham dengan fungsi-fungsi bahasa. Ya, fungsi bahasa tadi ada fungsi persetujuan, ada fungsi menyatakan ketidakpastian, dan juga fungsi saran. Ya. Ada banyak fungsi bahasa, seperti request, making request, membuat permintaan, making invitation, membuat undangan, ya, atau making advice, memberikan saran. Ya, saran dan ajakan itu bisa sedikit berbeda, ya. Kalau suggestion juga bisa bermakna ajakan. Ya, why not di sini ajakan. Let's juga mengajak seseorang melakukan sesuatu. Oke, nanti kita akan kerjakan latihannya, ya. Dan di video ini kita hanya membahas penjelasan dari skill yang ada dan contoh dari skill yang ada. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di pertemuan kita di kelas, karena kita menggunakan sistem blended atau flipped learning. Okay, thank you very much for your attention. I'll see you later in the next video. Bye-bye.